Penghubung okay. antara alam atas, tengah, dan bawah. Alam bawah. Kalau mau dicari 1x24 jam, kita mau lihat Lalove itu di mana, itu tidak ada. Sahabat TVRI, ini menarik sekali, ada alat musik namanya Lalove. Tapi kita tanya, apa sebenarnya arti Lalove ini? Dan mungkin Mas Smith di sini bisa jelaskan ya. Ya. Lalove ini 3 hal unik tentang Lalove. Silakan. Oke, baik. Lalove ini adalah salah satu instrumen alat musik yang cukup tua di Lembah Palu atau khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, adalah instrumen yang dipakai pada upacara penyembuhan yang namanya pada ritual Balia. Nah, Lalove ini memiliki keunikan. Yang pertama, dia adalah instrumen menurut kami suling yang terpanjang di daerah sini. Kemudian Lalove dimainkan dengan teknik meniup yang tidak terputus-putus. Biasanya kalau dalam sebuah upacara ritual ini paling lama bisa sehari, mulai dari maghrib sampai subuh hanya break karena kalau orang sholat dengan makan saja. Kemudian melodi-melodi yang dimainkan ini dia memiliki beberapa unsur-unsur. Yang pertama untuk menguji kesabaran orang, karena ada nada-nada yang dimana dia khusus itu saja, monoton. Nah, itu sebenarnya menguji kesabaran orang. Bagaimana orang yang sakit tadi bisa diajar sabar setelah mendengar Lalove. Kemudian pada nada yang tinggi dia untuk mengajak orang itu biar dia bangkit, semangat. Ada nada untuk membangkitkan semangat. Nah, kemudian setelah dia semangat, dia melihat banyak orang yang sudah hadir, ada tamu-tamu yang hadir. Nah, dia ada upaya untuk terajak untuk berdiri. Makanya dalam kobi-kobi, orang bilang kobi ya, kobi itu melodi. Nah, kobi-kobi itu khusus untuk menggerakkan orang biar dia bisa berdiri. Kemudian pada endingnya, kobi itu sebuah penghormatan. Di ending bagaimana sebuah upacara tadi itu pamit dengan baik-baik. Makanya biasa kalau si sakit itu dia merasa dihargai dan dihormati setelah diiringi oleh ini. Nah, namanya Lalove adalah siupan atau siulan elang yang dari ketinggian untuk melihat ke bawah. Makanya kalau dengar elang laut biasanya tuh. Nah, ini ada di sini soundnya. Saya Pak Smith ya. Ini budaya, gitu ya. Budaya itu ada 2, yaitu yang pertama habit, kebiasaan, kemudian identity, begitu ya. Dan ini telah menjadi identitas, gitu ya. Saya lihat ada nama lain yang dilekatkan ke infrastruktur yang ada di Kota Palu ini, itu Lalove ke jembatannya. Iya, betul. Sebagai jembatan Lalove. Ada ya. Tapi sebenarnya awal mulanya ini seperti apa? Kalau ada dikisahkan sedikit sejarah singkatnya. Iya. Benar, ternyata kita udah mulai. Bisikers, selamat datang di Bisik. Bincang Asik. Bincang sharing informasi dan kebijakan. Baik, saya Roni. Saya Nur Sangaji. Saya Cika. Saya Ibet. Saya Smith Lalove. Dan kali ini kita akan bicara dan bincang-bincang asik tentang alat-alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah. Oke, silakan Pak Bob. Iya, ini satu kebanggaan sesungguhnya. Jadi musik atau kebudayaan itu sebenarnya pengarah kehidupan, gitu ya. Jadi ada value yang sangat dalam sebenarnya dalam satu musik, apalagi musik tradisional ya. Sebenarnya kalau kita kilas sejarah, Lalove ini sebenarnya berarti apa itu? Ya, Lalove ini berarti sebuah ada sesuatu yang di dalamnya. Maksudnya dia menghadirkan sebuah dimensi yang berbeda di dalam kehidupan suku Kaili, karena dia kalau dalam Kaili itu penghubung antara alam atas, tengah, dan bawah. Alam bawah. Nah, itu dia menghubungkan 3 alam. Yang pertama, kenapa saya bilang alam atas? Karena ada suku Kaili masih meyakini bahwa ada yang lebih di atas selain Lalove ini. Bahwa mungkin orang Kaili bilang dulu sebelum ada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Kaili menyebutnya Puya Allah Ta'ala. Kepercayaan. Nah, Puya Allah Ta'ala itulah energi ini yang mereka undang untuk
menemui alam tengah. Iya. Alam tengah ini adalah manusia ini. Iya. Bagaimana manusia itu harus percaya juga kepada yang Maha Kuasa yang ada di atas. Saya melihat bahwa budaya itu sebenarnya adalah kebiasaan dan identitas. Ya. Jadi ini kan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kaili ya, tidak ya. Bahkan saya dapat informasi dia juga menjadi bagian dalam sistem kehidupan, terutama di dunia pertanian. Jadi dia terhubung. Jadi bunyi-bunyian itu apa benar yang saya pikirkan ini? Bunyi-bunyian itu juga terhubung dengan hasil panen dan sebagainya. Sampai sebegitu jauhnya ya? Sebegitu jauhnya. Ya. Apa-apa nilai-nilai yang ada di dalam? Ya, pertama dia di dalam ada kalau orang Kaili itu mau melakukan upacara syukuran ya Pak. Nah, itu tradisi di Kaili itu yang namanya semua berbasis dari pertanian. Entah mau sebelum melakukan panen itu ada juga nyanyiannya namanya Novoja. Saat juga panen orang bilang Novunja. Di dalam Novunja itu lahirlah semua nyanyian Vai. Apa arti dari nyanyian itu adalah mereka mau bercerita, mencurahkan isi hatinya terhadap apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dia bilang terima kasih sudah hadirkan hujan, sudah hadirkan pepohonan, sudah datangkan angin. Jadi semua unsur itu dibahas di dalam sebuah upacara itu. Nah, disitulah keluar melodi-melodi vokal, ungkapan-ungkapan dan puja-pujian terhadap pencipta. Rasa syukur, Pak. Sabaran. Iya, sebagainya ya. Di situ. Luar biasa. Iya. Ini Pak ya, dan Pak Smith ini satu orang yang menjaganya ya. Masih banyak orang selain Pak Smith atau hanya Bapak sendiri ini? Sebenarnya masih ada Pak, hanya mereka belum menemukan panggung. Nanti saya akan linkkan biar dapat panggung semua. Oke. Pak Roni, saya kira ini semangat yang harus diturunkan kepada generasi berikutnya. Betul. Untuk wisdom. Jangan sampai hilang. Iya, jangan sampai hilang. Kebijaksanaan. Karena itu kita punya semboyan kebijakan. Kalau Pak Smith sendiri belajar alat musik tradisional ini dari umur berapa? Waduh, itu dari tahun 99 saya sudah 99 itu umur 17 tahun ya? Iya, 17 tahun sekarang aja nih. Macam-macam. Berarti awalnya bukan Lalove dulu? Bukan Lalove. Ini paling sulit belajarnya ini, karena teknik tiupnya ini agak beda dengan penyusunan biasa. Coba bisa dites. Kita dengar dulu suaranya. Iya, ini namanya kalau orang bilang noragi kobi untuk sebelum memulai upacara. Nah, ini diujilah kesabaran orang semua itu. Saat noragi itu kan ada piring. Nah, terus ada beras 7 warna. Nah, itu dibuat seperti mensimbolkan bintang, pelangi. Jadi semua yang ada benda-benda di atas itu diturunkan ke atas piring. Supaya orang bisa menyaksikan bahwa asal dari semua kehidupan di bumi ini sebenarnya di atas. Kalau kita mau tangkap kearifannya. Dan selama ini kan salah tangkap. Lupa lagi. Animisme. Oke. Diperkenalkan dengan lagu Adulako Nakarama. Itu 40 tahun yang lalu melengket di pikiran saya dan hati saya sampai hari ini. Dan ini value-nya lagunya ini ada di sini. Nilainya. Keramatnya Tadulako. Kira-kira begitu ya. Semua konsentrasi tertuju pada saat ketika ditiupkan ini. Jadi dia tekniknya mudah. Ini namanya kobi noragi. Artinya dia yang saya bilang orang diuji kesabarannya. Itu terus. Jadi tadi emosinya kurang stabil, setelah ini jadi stabil kalau kita mau bawa ke
ke pendengaran kita. Orang dua ini yang belum stabil. Kalau saya sudah. Apa namanya yoga, terutama ibu-ibu hamil juga bisa lagi. Betul. Iya, ini saya sudah rekam profesional ini Pak. Ini lagi ditunggu teman-teman yoga di Bali. 29 menit saya rekam di studio yang Yoga ya. teman-teman kesehatan. Tapi temponya saya buat lambat. Dan itu paling cocok untuk yoga. Teman-teman di Bali lagi tunggu ini di launching. Betul-betul, karena frekuensi itu mempengaruhi tubuh kita juga. Jadi ada dan bagus lagi ini dari Local Wisdom. Local wisdom. Local Wisdom. Biasanya kan terapi musik pakai lagu klasik. Ya. Ya dari luar. Kenapa nggak coba dari? Betul. Iya. Yang menariknya di Kanada saya main di Simon Fraser University. Jadi itu saya ada di sana. Semua mahasiswa saya suruh melingkar. Ayo sentuh lututnya. Mahasiswa atau mahasiswa juga? Mahasiswa dan mahasiswi. Oh, saya kira cuma Jadi mahasiswa. itu kan dia mahasiswa yang ini toh belajar musik dan lain-lain. Iya. Saya tiup, saya bilang ayo lepaskan energinya, tangkap, dan mereka semua bergerak. Tahun berapa itu? Tahun 2018 saya ke sana. Dia menyebutkan satu negara yang saya gagal pergi. Di Vancouver. Nah ini tadi ada selain ada Lalove, Ya. juga ada apa nih? Pas Ini namanya kecapi Pak. Kecapi. oh kecapi. Berarti sama seperti di daerah Nah, lain. ini ya, beda. kecapi. Ya ini sama kalau di Makassar. Cuma Makassar dia sudah ada 6. Grifnya ini cuma 5. Namanya apa tadi? Kecapi. Kecapi, ya. Mandar. Warna apa namanya bentuknya juga hampir seperti perahu. Perahu. Iya. Sakaya. Sakaya. Jadi sebenarnya ada berapa alat musik di Kalau Sulawesi Tengah di yang Sulawesi Tengah yang kami data itu ada sekitar 40-an instrumen yang khas. Iya. Yang lainnya saya belum temukan karena saya sudah jalan sampai ke pedalaman Sukuana. Di Sukuana kalau di dataran bulan naik dataran bulan ya. Desa Lengkasar. tapi ini artinya lokal Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi Tengah yang tidak punya kemiripan dengan daerah lain. Itu ada sekitar 40. 40 itu. Iya, kalau yang mirip-mirip banyak, hampir mirip Rebana kan ada juga. Oke. Iya. Nah, ini yang Jiwa, uniknya iya, yang unik itu sekitar 40-an yang saya catat. Kalau yang kecil itu Pak, itu Nah, ini kalau di Bali mirip suling Bali, kalau di sini menyebutnya basi-basi. Nah, ini dipakai untuk dadendate di kecapi. Beda juga ini tekniknya dia high karena dia lebih tinggi. Sekarang bagaimana musik yang punya nilai-nilai kebudayaan dan kelokalan yang sangat tinggi ini turun ke generasi berikut ya. Siapa yang akan menjaganya untuk seterusnya? Betul. Ada kira-kira upaya yang dilakukan selama ini oleh teman-teman? Kebetulan saya punya komunitas di Pedati. Saya Pak Smith sendiri punya keluarga ya? Pertanyaannya agak sedikitan. Maksud saya anak ada berapa? Anak saya ada 2. Semuanya bisa main instrumen. Wah, itu. Dan bisa nyanyian anak-anak kaili. Oke. Jadi kan banyak nyanyian anak-anak kita yang tidak Sudah hilang, tersampaikan. sudah hilang bahasa. Dari Bahasa kecil itu salah sudah satu saya problem kita, kehilangan bahasa lokal. Betul. Ya. Oke, berarti ada ya upaya Ada itu upaya yang terus. dilakukan ya. Jadi kayak Oke. Bagaimana hubungannya dengan pemerintah lokal, pemerintah daerah khususnya? Ada kan dinas apa kebudayaan? Itu sekarang kan sudah dinas Iya, kebudayaan. sekarang ada dinas kebudayaan. Iya, kami sekarang sebenarnya lagi menunggu respon respon dari dari? pemerintah. Oke. Dengan adanya ini, menurut kami harus ada terus digenjot. Oke. Jadi kita kan tidak punya ruang untuk belajar sekarang. Oke. Dia semuanya masih tersembunyi, Bang. Belum ada ruang terbuka. Yang sifatnya kalau mau dicari 1 kali 24 jam, kita mau lihat Lalove itu di mana, itu tidak ada. Nah, itu Saya sarankan jangan cuma menunggu tapi datangi. Nah, itu harus Pak Isam, seperti Pak itu. Isam juga, Pak Isam ya, salah satu narasumber Isam kita yang di selalu itu bisa kebudayaan menjadi kita. salah satu yang bisa dikontak untuk teruskan tuh. Ya, Pak Smith, jadi sekarang ini tuh apa yang menjadi tantangan Ya. dari Pak Smith dan mungkin teman-temannya ya untuk melestarikan. Melestarikan. Langsung beliau berbisnis, banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali tantangan. Yang Banyak pertama, sekali. yang menantang bagi kita itu adalah generasi hari ini yang semuanya dia berkiblat pada
kebudayaan luar. Itu tantangan yang pertama. Nah, kita harus menjelaskan ke mereka ini punya cara tersendiri, tidak harus seperti kami dulu. Harus diksar, masuk ke sungai, kayak dulu kan kita begitu. Ya, mengenal instrumen itu harus kita bawa duduk di sungai dulu, dengarkan instrumen. Hari ini anak-anak tidak mau begitu. Banyak yang berubah ya. Banyak yang berubah. Anak-anak bilang, kenapa tidak pergi di sungai? Kita barapat situ, sudah ada buaya di situ. Apa? Cara lain juga. Kedua, alam juga berubah. Kedua, kita butuh regulasi. Jadi regulasi dari pemerintah. Masuk pemerintah itu, toh? Ya, regulasi seperti apa misalnya? Ya, artinya begini, kita hari ini harus punya tempat tersendiri yang memang harusnya ada. Maksudnya ketika kita mau berkunjung di hari, ada image yang dibangun di setiap hari apa sebenarnya kita mau lihat kesenian tradisi. Kemudian kita ditempatkan di ruang yang mana? Apakah hanya di orang kayak bilang di gumbu-gumbu, atau di bandara, atau di hotel? Regulasi itu tidak ada mendukung kita untuk duduk di sana. Padahal teman-teman kami di Sanggar itu hebat-hebat, juara-juara kami. Kalau main di nasional saya juara. Saya coba untuk merespon ini untuk di Universitas Tadulako ya, mungkin insya Allah bisa di hari-hari, kan kita punya hari-hari besar, hari-hari kegiatan, kita memang saya kira perlu. Dulu kami setiap acara di Tadulako itu ada kita bikin apa namanya itu yang Gimba, Rabana, Kakula. Kakula. Tapi makin kesini juga makin hilang juga. Tapi menurut saya memang perlu harus dihidup-hidupkan kembali ya. Kebetulan saya punya rumah produksi alat. Di mana? Di Maes Pak. Itu lengkap. Anak-anak muda semua yang saya ajar dan semua ilmu untuk menyetem, membuat sudah turun ke mereka. Jadi Bapak tidak usah khawatir, tidak akan punah itu Pak. Dan karyanya bagus, sudah dibeli beberapa negara, sudah bayar. Setelah acara ini saya tidak akan khawatir lagi. Sudah ada yang meneruskan itu. Ternyata Pak Smith tidak hanya bisa memainkan, tapi bisa mengajarkan, menurunkan, membuat dan mengajarkan ke teman-teman. Luar biasa. Itu menarik sih. Ini juga pertanyaan juga ya, artinya coba nih Cika sama Ibet nih, kira-kira tertarik nggak dengan bermain-main seperti ini? Nah itu dia. Kalau di saya waktu itu saya sekolah, tadi Pak Smith bilang regulasi, mungkin menurutku juga ini sama halnya seperti megalit kemarin, yang menurutku salah satu regulasi yang bisa ditambahkan itu adalah untuk mengajarkan ke anak-anak sekolah gitu. Nah jadi harusnya kesenian, pelajaran kesenian itu yang diajarkan alat lokal wisdom ya, ada lokal tarian tradisional gitu. Iya. Ada istilah itu kayaknya muatan lokal ya. Betul. Cocok ini. Kalau misalnya kalau yang saya lihat mungkin pelajaran kesenian itu lebih banyak menggambar. Maksudnya harusnya bisa lebih dieksplor lagi. Baru digambar itu hanya 2, gunung dan kelapa. Sama-sama. Kalau zaman saya sekolah waktu itu sih kita ada belajar alat musik. Tapi alat musiknya itu hanya angklung yang tradisional, angklung sama kolintang. Kolintang. Tapi untuk apa? Iya. Harusnya sesuai dengan daerahnya ya. Ada 40 alat musik. Makanya identity. Betul. Nah ini mungkin sobat bisiker ya. Kenapa hal-hal ini menjadi sangat penting? Karena adalah suatu keunikan dari suatu negara. Dan pada saat Indonesia nanti pada waktunya akan menjadi menuju Indonesia emas misalkan. Kita bisa melihat bagaimana adanya budaya itu bisa menjadi suatu produk yang bisa kita jual, gitu ya, keunikan. Karena orang sekarang mencari keunikan. Tiba-tiba kita lihat samurai suka, ada yang mau atau batik bahkan ya, kita ngomong batik. Kalau di sneakers atau sepatu cats itu menjadi budaya di Amerika, tapi bisa dikeluarkan ke negara lain, atau jeans atau denim. Sehingga orang-orang akhirnya berlomba-lomba membuat bisnis industri untuk membuat jeans misalkan. Di Bandung kan terkenal kan. Nah, itu diawali dengan bagaimana suatu budaya itu menjadi kuat dan bisa akhirnya ditularkan orang lain untuk ikut merasakan ditiru kekerenan itu. Nah, bagaimana alat musik ini, kecapi, lalove ini bisa menjadi suatu tren. Jangan hanya dancing Korea yang jadi tren, tapi ini bisa jadi tren. Nah, pada saat dia jadi tren akan menjadi bisnis yang luar biasa, bisnis pertunjukan. Nah, ini kenapa jadi kita penting untuk angkat dalam episode bisik ini, sehingga nanti dari acara ini kita akan bisa lihat lebih clear langkah ke depan. Misalkan tadi diomongin menjadi kurikulum
Merdeka. Merdeka Belajar untuk misalkan dari 40 itu ada quote-unquote kewajiban bagi anak-anak untuk belajar salah satu saja alat musik gitu ya. Atau mengenal lah paling tidak. Nah, bahkan nanti kita bisa melakukan kerjasama untuk membuka pasar seni setiap bulan apa setiap minggu untuk penampilan alat-alat musik ini gitu. Gimana? Saya kira keren itu. Cocok itu. Luar biasa. Iya, luar biasa itu. Iya. Nah, nanti kalau memang ini jalan, kita bisa buat. Kemarin kita ada 2, saya lihat ada tari apa di Banyuwangi. Itu tariannya dianggap seronok tadinya kan, tapi dibuat paradigma yang baru. Akhirnya semua anak-anak pada mau belajar nari itu. Jadi semua anak di desa pasti harus bisa tari itu. Makanya Banyuwangi kan sekarang mulai berkembang ya, dari yang tadinya tempat jin buang anak, tempat yang horor-horor, terkenalnya gitu ya. Sekarang pariwisata muncul. Jin buang anak. Iya, jin buang anak berubah menjadi jin buang mama. Kemudian kemarin saya juga baru dapat info ada 10.000 tari lengger di Purwokerto, Banyumas itu ada ini. Nah, kita berpikir kan jangan-jangan kita bisa nih, kita buat rekor muri. Seluruh sultan memainkan lalove. Tahun lalu ada 520. Nah, 520. Nah, berarti kan coba kalau kita bisa. Tapi kalau misalnya itu kan apa? Terjadi pembuatan ini 10.000 jiwa gitu ya. Produknya ya. Dengan demikian kita harus menanam bambu supaya bahan-bahannya tersedia. Bambu yang tumbuh akan mengamankan lingkungan. Karena bambu punya akar-akar yang kuat. Karena Sungai Palu ini, kalau historisnya itu di pinggir-pinggirnya itu dulu bambu semua. Itu sebagai penguat tebing. Jadi akhirnya tersambung mengkait. Ini bambu ini Pak bukan di pinggir air, karena kalau yang di air diambil itu cepat kabur, orang bilang. Cepat rusak. Jadi apa dia harus bambu yang di gunung, di atas puncak, jauh dari air. Itu dia punya baja. Bisa kalau ditebas biasanya ada percikan api. Nah itu sampai tua, saking kerasnya bambu. Jenis-jenis apa varietas yang berbeda dari masing-masing bambu ya. Nah, Pak Smith, ini sudah pernah tertarik oleh orang asing nggak? Ini kami sudah produksi banyak Bang. Hari ini sudah dijual di marketplace-nya, webnya Anugerah Musik Indonesia, AMI Music Award. Itu ke Amerika, harganya di sana sekarang 1.500.000. Iya, saya sudah mengirim beberapa ke sana dan menghidupkan teman-teman di luar biasa. Jepang juga sudah beli. Banyak yang banyak order. Itu satu mungkin kalau dari house music dapat diskon ya ini. Bisa, nanti kita bisa atur harganya. Harga lokal beda. Harga lokal beda. Ya. Karena yang beberapa tahap kan ada kurasi juga. Dikurasi oleh teman-teman Jawa, kayaknya yang layak bagaimana. Sampai pengawetannya dikurasi. Saya punya kemasan berbeda juga, jadi saya kemas baik dia. Ada kemasannya juga. Ada kemasannya, jadi dengan tempat-tempatnya. Nanti bahkan bisa lari ke UMKM ya? Boleh. Itu UMKM sudah berjalan. Jadi untuk produk-produk UMKM dan bahkan ini berarti maksudnya artisan kan? Artisan. Jadi lebih menjual spesifik, menjual keunikan. Ini tadi Pak. Ini cara ikatnya ini di setiap daerah punya ciri khas. Ini cara ikatnya suku Kailitara. Ada juga suku Kaililedo, puntilnya beda lagi. Beda lagi. Dan ini saya pertahankan, saya tidak mau suruh ngikut supaya saya bisa tahu mengidentifikasi suling dari cara ikat. Nah itu belum lagi dari cara tiup. Ini cara tiup dari gunung sebelah sini begini. Nah kerja saya sekarang lagi mau buat peta digital untuk supaya orang buka lalove di Parigi misalnya, dia langsung terantar ke rumahnya pembuat langsung. Untuk membuat. Saya lagi ambil titik koordinat semua itu. Dan melodi, semua cara tiupnya, tutorialnya ada di mapping itu. Itu saya dengan dana sendiri. Sudah jadi. Sementara saya masih ambil koordinat semua Bang. Lagi mau dibuat database-nya. Nanti Pak Smith juga punya kehadiran IT juga? Saya IT juga Pak, bisa database. Sarjananya IT. Sarjana IT? Ternyata sarjana IT juga bisa dan ini IT itu adalah lambang inovasi. Jadi beliau ternyata memilikinya sampai di komplit ya. Ada sisi kontennya, ada sisi pendukungan dari teknologi. Mungkin sebelum selesai ya, kira-kira ada yang mau disampaikan terakhir. Oke, baik. Mungkin bisa ke sana. Kabar gembira ini bahwa sekarang saya lagi diundang mau ke Los Angeles
untuk di salah satu produser perekaman di sana yang namanya Rockstone. Dia punya di rencana Netflix ini mau kontrak, mau ambil sekarang vokal-vokal di daerah kita akan direkam di studio profesional di Los Angeles, Hollywood. Karena dianggap kita sudah bukan lagi masuk amazing, kita adalah fantastis. Nah, peluang ini saya mau sampaikan ke pemerintah bahwa ya saya ini kan tidak dapat dana dari pemerintah, kita punya jaringan sendiri. Jadi kita masuk ke areal fantastis sudah. Jadi suara nenek moyang kita yang pegunungan yang dianggap hanya begini. Keren. Nah, ini kampungan kan? Tapi karena saya ini keren. Ini lagi ditunggu di sana. Nah, insya Allah La Love juga akan direkam di sana. Tapi saya tidak kasih semua, kita kasih sedikit-sedikit saja. Karena memang ada porsi sakit. Itu kebanggaan dan insya Allah ini akan menjadi soundtrack dunia untuk suara-suara pedalaman gunung sudah diambil dari Sulawesi. Dan kita lagi kerjasama dengan Kokarindo. Kebetulan saya di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Saya ditugaskan Kementerian Kebudayaan untuk mengkolek nanti karya-karya tradisi orang-orang tua yang sudah karyanya dimainkan tapi tidak pernah dapat apa-apa. Itu saya datangi, Pak, tolong dibayar. Betul. Ya, jadi Ini kerja kami sekarang juga dengan Pak Amin di beliau di kementerian. Kalau saya di Kementerian Kebudayaan, di Dirjen Kebudayaan. Tapi berkomunikasi juga itu kolaborasi dengan Maestro Kakula beliau. Saya juga banyak sumbang video-video dokumenter. Saya selama ini kan jalan dokumentasi sendiri, Bang. Ada anak muda kita yang dari sini kemudian sudah di kementerian, dia juga sangat. Iya, kami berharap ke depan ada sekolah. Kebetulan saya dengan Yayasan Bulava Nusantara Permai itu lagi mau bikin PAUD budaya. Ya, karena kami merasa harusnya sudah kebudayaan di usia dini. Anak-anak itu pertanyaan itu kan. Harus sudah di usia dini. Tidak semua orang bisa bahas suara, bisa diulang beberapa saat. Sebenarnya masih banyak bahan untuk kebudayaan sama saya simpan karena semuanya nilainya filosofis. Saya tidak cuma sekedar ini, Bang, bukan cuma sekedar fisik. Banyak filosofi yang di sini belum terjelaskan sebenarnya. Kenapa harus 6 lubang? Orang bilang ada berdiri 6 malaikat di sini. Ada yang berikutnya seperti itu. Ada yang 7 lubang. Banyak sekali. Coba nanti saya jelaskan supaya jangan salah tangkap orang terhadap kebudayaan kita. Saya tertarik karena kajian pertanian saya itu pertanian tradisional. Jadi itu tadi dihubungi teman-teman Vietnam bahwa ada paree. Paree itu bisa mengusir hama. Kenapa orang Kaili bikin punja? Karena di dalam punja itu mereka bercerita tentang asal-usul air. Kenapa hama datang? Karena mereka tahu ada hari tentunya yang namanya Pompaura. Kapan dia harus menyampaikan kata Pompaura? Karena di dalam Pompaura itu ada hawa laut yang naik ke darat sehingga itu reaksi untuk tikus makan tanaman itu besar. Nah, itu pengaruh itu. Profesional sekali. Ini menarik. Ada tes yang tidak berakhir. Sehingga kita harus luar biasa. Akan ketemu lagi ya. Kalau gitu kita closing. Sampai jumpa di episode Bisik Oke. selanjutnya. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya. Bisik Bincang di BIC, sharing informasi dan berbicara.